Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, segenap para upasaka dan upasika, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dhamma yang diberi judul Mengapa dan Bagaimana Kita Berdoa. Teori dhamma ini ditulis oleh seorang Romo Pandita Krisnanda Wijaya Mukti. Semoga teori dhamma ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk memantapkan keyakinan Anda, menambah pengertian pemahaman bagi setiap umat Buddha, yaitu tentang bagaimana kita mestinya harus berdoa. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian doa, kemudian doa dalam agama Buddha, mengapa orang berdoa, dan cara berdoa yang efektif. Ya. Pengertian doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai makna arti permohonan yang berupa harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Kemudian juga ada doa arwah, doa untuk orang yang telah meninggal, doa halimunan, mantra menjadikan orang tidak terlihat oleh orang lain, doa pepatah lidah, mantra membungkam musuh, doa pengasih, jampi-jampi atau guna-guna menyebabkan orang jatuh cinta, doa sanjung, pujian khususnya kata penghargaan terhadap orang yang telah meninggal. Apa yang diminta? Biasanya yang diminta oleh kebanyakan orang ada beberapa hal, yaitu panjang umur, bagaimana kalau menjadi unsur sakit-sakitan, kesehatan, bagaimana kalau miskin serba kekurangan, kekayaan, bagaimana kalau tidak punya keturunan, bagaimana kalau mendapat anak cacat atau jahat, dan lain-lain, dan beberapa hal yang lain. Doa dan kepercayaan. Ada orang yang percaya bahwa doa bisa mengendalikan cuaca. Ketika kemarau berkepanjangan, semua tanamannya mati. Ia marah lalu pindah agama. Ada orang yang rajin berdoa, meminta kaya, kecewa karena tetap miskin, sedangkan orang-orang yang tidak atau jarang berdoa malah kaya. Dua kubu yang berlawanan sama-sama berdoa agar menjadi pemenang. Siapa yang akan terkabul doanya? Kemudian doa selalu mendapatkan jawaban ya atau tidak. Dengan kata lain, tidak selalu mendapat jawaban atau terkabul. Doa dalam pandangan agama Buddha, yang pertama adalah doa merupakan komunikasi, mengungkapkan isi hati, bukan cuma kata-kata verbal, dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Doa memfokuskan pemikiran, tanpa pemikiran, doa cuma hafalan omong kosong, seperti apa ia pikirkan, demikianlah doanya. Doa bukan meminta. Untuk mendapatkan yang diinginkan, orang bisa meminta, mungkin juga menyuruh, menuntut, memaksa atau merayu, menjilat, menyogok, sampai jual beli, tawar-menawar. Jika doa diartikan meminta, kekecewaan timbul ketika permintaan itu tidak terkabul. Rahmat Tuhan, berkat dan kasih Buddha, pelindungan Triratna,
tidak hanya bagi orang yang meminta. Tanpa meminta, apa yang diharapkan pasti akan datang pada waktunya sebagai buah dari perbuatan atau karma. Keinginan rendah justru menimbulkan penderitaan. Doa-doa mereka, pujian-pujian, persembahan dan aspirasi mereka semua dilakukan berdasarkan keinginan memiliki, ingin ganjaran. Mereka merindukan kenikmatan nafsu indrawi. Orang-orang yang ahli dalam persembahan ini bersuka cita di dalam nafsu untuk menjadi. Orang-orang ini tidak akan dapat mengatasi usia tua dan kelahiran kembali. Sanyutta Nikaya 1046. Keinginan yang rendah untuk memuaskan diri sendiri yang dilatar belakangi keserakahan, kebencian dan kegelapan batin akan menimbulkan penderitaan. Doa memberi. Doa Santi Dewa abad ke-7 demikian. Semoga aku menjadi penawar rasa sakit bagi semua makhluk. Semoga aku menjadi dokter dan perawat bagi semua orang yang sakit. Semoga aku dapat memberi makan dan minum semua yang menderita lapar dan kehausan. Semoga aku menjadi mustika yang tak ternilai bagi orang-orang miskin. Semoga aku menjadi pembela bagi orang yang dicampakkan telantar di pinggir jalan. Semoga aku menjadi perahu dan titian bagi mereka yang merindukan pantai seberang. Semoga aku menjadi pelita, penerang bagi mereka yang tersesat jalan. Doa tidak hanya untuk diri sendiri. Ketika doa ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, ingat akan kesaling ketergantungan. Semua makhluk memiliki keinginan yang sama. Sebagaimana aku menghendaki kebahagiaan untuk dirinya sendiri, semoga demikian pula semua makhluk sejahtera dan bahagia. Mendoakan semua makhluk bahagia berarti juga mendoakan diri sendiri. Parita, bacaan atau doa perlindungan. Bacaan yang diajarkan oleh Buddha Angulimala Parita dalam Majjhima Nikaya 2 103, Dajaga Parita Sanyutta 1 220, Kanda Parita Anguttara 2 72, Mora Parita Jataka 35, Ratana Sutta Sanyutta Nikaya 222 sampai 238, Attanatiya Parita Digha Nikaya 3 195 sampai 202, pujian terhadap Buddha yang berasal dari 4 dewa raja. Belakangan semua bacaan dalam upacara termasuk sejumlah sutta disebut parita. Buddha menolak standar dialek Birirama untuk pembacaan parita. Vinaya Pitaka 2:139. Mantra, doa yang dipandang suci dan memiliki kekuatan gaib. Mantra rumusan mistis suku-suku kata tidak berdasarkan bahasa sehari-hari, ringkasan dari Dharani. Dharani ringkasan dari Herdaya. Herdaya ringkasan dari Sutra. Mengapa orang berdoa? Engkau berdoa setiap malam, ya, dan setiap pagi. Tidak, aku tidak takut kalau siang hari. Doa, upacara ritual mengembangkan keyakinan, cinta kasih dan keluhuran batin, pengendalian diri, perasaan puas, kedamaian dan kebahagiaan. Berdoa menurut isi parita, penghormatan dan pujian, persembahan,
pernyataan keyakinan dan pelindungan, pernyataan janji atau tekad, pernyataan kebenaran, perenungan, cuplikan khotbah Buddha atau sutta, ungkapan cinta kasih, pengharapan dan pemberkatan, syukur, terima kasih, pelimpahan jasa, penyesalan, dan permohonan bimbingan. Cara berdoa yang efektif untuk mencapai apa yang diinginkan, seperti panjang usia, kecantikan, kebahagiaan, kehormatan, alam surga. Janganlah orang tergantung pada doa dengan sikap pasrah tak berdaya, tetapi harus menempuh jalan ke arah itu. Anguttara Nikaya 3 halaman 48. Pendoa menempatkan diri sebagai pihak yang aktif, bukan pasif menunggu berkah dari atas. Semoga kami senantiasa ada dalam perlindungan Triratna. Semoga senantiasa hidup dalam kasih Buddha. Pikiran yang benar dalam doa, tidak berdasarkan egoisme dan hawa nafsu, mengungkapkan cinta kasih, bukan etikat yang jahat, mengandung belas kasih, bukan perasaan yang kejam. Doa ditujukan kepada Tuhan, kepada Buddha, Bodhisattva sebagai manifestasi yang maha tinggi, tetapi bukan sosok pribadi di alam tertentu, melainkan keluhuran yang seharusnya bersemayam dalam lubuk hati kita. Doa didasarkan pernyataan kebenaran, berkat kebenaran ucapan, berkat kekuatan keyakinan, berkat timbunan jasa kebajikan, agar doa dan parita ataupun mantra menjadi efektif setelah dibaca berulang-ulang dengan mulut atau di dalam hati. Ia harus dibangkitkan di dalam kesadaran melalui integrasi psikofisik dan meditasi yang mendalam. Doa bukan mengubah Tuhan, Buddha, dan Bodhisattva, tetapi mengubah diri kita sendiri. Doa bukanlah keinginan, tetapi kesediaan. Doa bukan rayuan, tetapi satu kesadaran. Terima kasih. Demikianlah para segenap umat Buddha dimanapun berada. Semoga teori Dhamma ini benar berguna dan bermanfaat bagi ibu saudara sekalian segenap umat Buddha dimanapun berada. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.